Selamat siang Pak, perkenalkan saya Agnes dari Berita Satu. Izin tadi sempat disinggung soal adanya buku-buku di madrasah yang isinya cukup menyimpang dari historis. Mungkin bisa dijelaskan Pak, maksudnya konteks apa yang menyimpang dan mungkin harus dibetulkan untuk publik tahu terkait hal itu. Untuk hal yang menyimpang itu yang kami temukan dari laporan masyarakat dan warga, misalnya ada buku yang memuat tentang cerita yang menyimpang tentang proses berdirinya NU gitu. Karena yang kita sudah diketahui oleh banyak orang sebetulnya bahwa ini adalah melalui proses dialog panjang antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Khalil Bangkalan dan kemudian juga dengan sejumlah kiai yang semuanya sebetulnya sudah diketahui secara pasti gitu, dengan catatan-catatan yang jelas, tapi tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan cerita baru bahwa ini ada proses yang berbeda dari yang itu, kemudian memasukkan juga tokoh-tokoh baru. Nah, ini yang kita anggap menyimpang. Ini harus dikoreksi dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini. Dan apabila memang ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik. Keputusan tentang rencana strategis Nahdlatul Ulama untuk 3 tahun ke depan sampai dengan 2027 yang merupakan desain awal dan pondasi bagi pengembangan satu model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional. Rencana strategis ini nanti akan dijabarkan ke dalam rencana-rencana strategis di tingkat daerah, mulai provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan desa, sesuai dengan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama, dan juga dengan badan-badan otonom yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat NU, BP Ansor NU, Fatayat NU, Ibnu PBNU, dan lain-lain. Yang kedua, telah diputuskan juga desain strategi transformasi digital NU beserta dengan model platformnya. Jadi PBNU telah berhasil membangun satu platform digital yang nantinya akan diperlakukan sebagai wahana penyelenggaraan organisasi secara digital, secara menyeluruh dan nasional, yang melibatkan bukan hanya struktur Nahdlatul Ulama, struktur organisasi NU dari pusat sampai ke desa, tapi juga struktur badan-badan otonom NU, semuanya akan diintegrasikan ke dalam wahana digital yang dibangun oleh PBNU ini. Begitu juga berbagai macam layanan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama untuk warga dan masyarakat ini juga akan diintegrasikan ke dalam platform digital ini. Maka kami sebut platform digital ini sebagai dengan nama Digdaya NU, digitalisasi data dan layanan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga sebagai keputusan pleno adalah desain Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang akan menjadi satu wahana pendidikan kader pemimpin NU dengan materi, dengan kandungan kapasitas-kapasitas bukan hanya yang relevan untuk konteks kepemimpinan domestik dalam negeri saja, tapi juga relevan untuk
kepemimpinan dalam konteks internasional. Dan untuk ini Nahdlatul Ulama akan bekerja dalam satu jaringan internasional yang luas, mulai dari Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa maupun Afrika. Dan jaringan itu sudah terbentuk dalam rentak waktu yang cukup lama sampai sekarang, dan ini akan diaktifkan untuk mendukung Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Akademi ini kita umumkan sekarang saat ini, tapi baru akan kita mulai tahun depan. Programnya sendiri baru akan kita mulai tahun depan, tapi kami umumkan saat ini untuk memberi kesempatan kepada kader-kader Nahdlatul Ulama mempersiapkan diri, karena kami akan menetapkan syarat keikutsertaan yang cukup tinggi standarnya, antara lain bahwa para peserta, mereka yang ingin ikut serta dalam program ini harus memiliki kecakapan berbahasa Inggris dengan TOEFL 650, dan juga diutamakan diikuti juga dengan kecakapan berbahasa Arab. Dan di dalam seleksi nanti akan dilakukan semacam tes menyangkut berbagai wawasan, termasuk wawasan sosial, ekonomi, politik, domestik, dan wawasan geopolitik sebagai syarat pengetahuan dasar bagi para calon peserta, dan juga akan diseleksi dengan psikotes untuk mendapatkan kader-kader dengan karakter yang paling unggul di antara mereka yang ingin mengikuti program ini. Maka kami beri kesempatan kepada kader-kader yang berminat untuk mempersiapkan diri selama setahun ini, sebelum nanti tahun depan, bulan Agustus tahun depan, kita akan mulai program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama ini. Nah, kemudian Pleno juga memutuskan sejumlah peraturan PBNU untuk meningkatkan kinerja organisasi, yaitu peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kaderisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi atau forum-forum permusyawaratan, peraturan tentang tata cara pelantikan kepengurusan, peraturan tentang pedoman pelarangan rangkap jabatan, peraturan tentang bantuan perjalanan penugasan, dan peraturan tentang pedoman kerjasama usaha. Nah, mungkin yang bisa kami highlight terkait dengan peraturan-peraturan ini, satu saja bahwa PBNU menetapkan larangan kepada seluruh struktur kepengurusan NU untuk mengutip iuran dari warga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan organisasi. Semua kutipan atau sumbangan dari warga harus dikembalikan langsung kepada warga dalam bentuk sedekah, infak, atau zakat melalui lazisnu. Jadi tidak boleh mengutip iuran untuk kegiatan organisasi, termasuk misalnya iuran untuk membangun gedung kantor, iuran untuk mengadakan acara ini dan itu tidak diizinkan. PBNU juga melarang kepada seluruh jajaran pengurus NU di daerah untuk memberikan honor dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Karena dari waktu ke waktu nanti akan ada petugas-petugas PBNU yang dikirim melaksanakan tugas di daerah-daerah, dan semua pembiayaannya akan ditanggung oleh PBNU, dan jajaran pengurus di daerah dilarang memberikan apapun kepada
petugas PBNU tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama, PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Mahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren-Pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU.